Baik saudara, kita akan memulai ibadah online pada saat ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh baik, bahkan terlebih baik bagi kami. Saat pagi hari ini Tuhan, kami mau mengadakan ibadah online ini Tuhan. Kami percaya dan yakin kuasa Roh Kudus akan menuntun kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya ibadah online ini selesai dengan baik. Itu semua karena campur tangan-Mu saja. Dan saat ini Bapa, kami percaya Roh Kudus-Mu akan menuntun kami semua yang melayani ibadah online pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya hanya ke dalam nama Tuhan Yesus saja. Haleluya, amin.
Puji Tuhan, selamat pagi semua saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Kita bersyukur kita boleh kembali datang kepada Tuhan. Kiranya kita mau selalu diam di dalam hadirat Tuhan, menikmati kasih Tuhan, menikmati kemurahan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Sehingga kita boleh kuat di dalam Tuhan. Kita mau sama-sama naikkan pujian yang lebih luar biasa buat Tuhan. Mari katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Nyatakan tergoyahkan, nyatakan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Mari kita serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama Dia dan segala nama. Haleluya, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Mari kita serukan nama Yesus. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa,
Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan Dia mau bertahta di atas puji-pujian orang-orang yang sungguh-sungguh bernyanyi dan bersorak-sorai dengan segenap hatinya. Tetap kita memuji Tuhan, tetap kita serukan kehebatan dan keajaibannya. Haleluya. Aku selalu kan meninggikanmu.
selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Haleluya, saudaraku, ada sukacita pada hari ini? Amin. Mengapa kita bersukacita? Karena Tuhan kita luar biasa, Allah yang besar, Allah yang ajaib. Dan Dia adalah Allah yang baik. Haleluya. Tuhan selalu menyediakan dengan luar biasa. Tidak telat lambat waktunya, selalu tepat pada waktunya. Haleluya. Mari sama-sama katakan kasih setianya. Haleluya. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Sekali lagi kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Katakan Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yes, haleluya. Saudaraku, siapa yang mau terbang? Ada yang mau terbang? Luar biasa, ya.
kita akan terbang bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Oke. Firman-Mu Tuhan, buka bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, buka bagi kakiku. Janji-Mu terang. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan. Ku menantikan beri kekuatan baru. Hey. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu Tuhan. bersama-Mu Dalam kemuliaan. dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman. Bukan aman dalam-Mu Haleluya. Haleluya, kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati, segenap suara. Dan sekarang kita tiba saatnya untuk kita menyembah kepada Tuhan. Sebab setelah Tuhan Yesus diam di atas puji-pujian kita, kita juga mau menyembah
lebih menyenangkan hatinya. Sehingga dia boleh lebih disenangkan. Sehingga dia akan tersenyum memandang kepada kita. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan kerinduanku. Haleluya. Datang kepadamu. Engkau Allah yang mulia. Kaulah sahabatku. Engkau yang terindah. Mari sama-sama katakan ku sembah kau. Ku sembah kau. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Inilah kerinduan kami semua. Kami mau datang kepadamu. Allah mulia. Katakan kaulah rajaku. Dan engkaulah sahabatku. Engkau yang terindah dan termanis. Ku sembah Engkau. Dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Mari sembah Dia, sembah Dia. Sembah Kau di dalam roh dan kebenaran. Ku sembah, Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Mari jemaat saja katakan ku sembah Kau. Haleluya. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau
kerinduan kami Tuhan. Senantiasa menyembah kepadamu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih. Oh luar biasa Engkau Tuhan. Sungguh Allahku yang luar biasa. Allah yang heran dan ajaib. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami pribadi lepas pribadi. Allah yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Allah yang sudah menebus kami dari dosa. Allah yang sudah melayakkan kami, menguduskan kami dan menyucikan kami di dalam roh dan kebenaran itu. Kami bersyukur Tuhan. Kami mengucap terima kasih kepadamu. Engkau Allah yang maha besar. Engkau maha kuasa, maha tinggi dan maha kudus. Namun Engkau senantiasa memandang kepada kami. Engkau mengetahui pribadi kami, pribadi lepas pribadi, sampai dalam kedalaman hati kami. Engkau tahu Tuhan apa yang kami pikirkan. Engkau tahu Tuhan apa yang kami butuhkan. Engkau tahu ya Bapa apa yang kami perlukan. Dan Engkaulah Allah yang mencukupkan semuanya itu. Kami bersyukur Bapa. Kami mengucap terima kasih kepadamu. Sebab kuasa-Mu besar. Sebab kuasa-Mu tidak berubah. Sejak dulu, sekarang bahkan sampai selama-lamanya tidak berubah. Kasih-Mu kepada kami juga senantiasa tidak berubah. Kesetiaan-Mu kepada kami Tuhan senantiasa ada. Apabila kami merasa Engkau jauh kepada kami Tuhan, berarti diri kami sendiri yang tidak setia lagi kepadamu. Berarti kami sendiri Tuhan yang menjauh daripadamu. Marilah Bapa di surga, panggillah lagi kami. Berilah kepada kami kesempatan supaya kami boleh mendekat lagi kepadamu. Supaya kami boleh berjalan bersamamu. Supaya kami tidak melenceng ke kiri ataupun ke kanan. Dan kami mau Tuhan semakin hari semakin bergaul intim denganmu ya Bapa. Terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Di mana Engkau sudah berikan kesehatan pada kami. Engkau sudah berikan suara-suara yang indah pada kami untuk memuji Engkau. Dan Engkau sudah memampukan kami ya Bapa untuk memuji dengan segenap hati, pikiran dan segala suara kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Semuanya itu bukan karena gagah dan kuatnya kami. Tapi karena anugerah-Mu semata-mata ya Bapa. Yang membuat kami boleh Tuhan memuji Engkau dengan segenap hati kami. Memuji dengan segenap roh dan kebenaran kami. Menyembah Engkau ya Bapa di dalam setiap pujian kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami berharap Tuhan kiranya Engkau mau bertakhta di setiap pujian-pujian kami dan penyembahan kami. Kami berharap Tuhan kiranya Engkau boleh senang kepada kami setiap pujian kami. Kami bersyukur Tuhan dan kami berharap kiranya pujian dan penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Peganglah terus tangan kami Tuhan, supaya kami boleh selalu bersama-sama dengan Engkau, berjalan dengan-Mu ya Bapa. Dan kami akan menjadi alat-Mu yang baik di dunia ini ya Bapa. Bapa di surga, kami berdoa untuk Indonesia. Mari Tuhan, Engkau memberkati Indonesia. Engkau memberkati setiap pimpinan di tempat ini Tuhan, di Indonesia Bapa. Dari presiden sebagai pimpinan tertinggi sampai kepada jajaran yang paling bawah. Engkau memberkati Tuhan. Engkau memberikan hikmat-Mu, pengetahuan-Mu. Bagaimana harus bagaimana harus menjadi panutan bagi rakyat di negeri ini. Bagaimana menuntun negeri ini Bapa menuju kepada kesuksesan, menuju kepada rakyat yang adil dan makmur. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Baik untuk gembala sidang, ibu gembala, wakil gembala, dan seluruh majelis dan pengerja, beserta seluruh keluarganya. Bapa, Engkau boleh memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Engkau boleh berikan hikmat-Mu dan pengetahuan kepada mereka Tuhan. Engkau boleh berikan hati yang bijaksana. Engkau boleh berikan hati yang rendah hati Tuhan di dalam mengiring dan melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Engkau luar biasa. Engkau besar. Dan kami bersyukur
karena kami ada di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah naikkan doa yang tidak sempurna di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan yang sempurnakan, Tuhan yang akan menyempurnakannya. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi semua jemaat gereja Sidang Jamaat Almangga II yang terkasih. Kembali kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi ini.
Dan biarlah kita mau menyiapkan hati kita untuk selalu memandang hanya kepada Dia saja, yaitu Yesus yang sudah mati di atas kayu salib bagi kita. Mari kita akan berdoa sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, sangat baik. Pada pagi ini kami kembali untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kalau sebelumnya kami telah mendengar puji-pujian Tuhan yang dinaikkan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah itu ada menjadi dupa yang harum bagi kami, bagi Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami boleh menyembah kepada Engkau dengan baik Tuhan. Dan biarlah pada pagi ini Engkau akan tolong Tuhan supaya firman-Mu yang dibawakan oleh hamba-Mu ini, Engkau sajalah yang berkata-kata melalui hamba-Mu ini Tuhan. Dan biarlah Engkau saja yang akan menolong kepada kami semua untuk membuka hati kami dan menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah menaikkan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah, pada pagi ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Pada pagi ini kita tahu bahwa di dalam lingkungan kita ini masih terjangkit virus corona, ya, dan kita masih banyak gereja yang belum membuka ibadahnya, masih ditutup, ya. Kalau sejak pandemi corona ini terbayang nggak kalau kematian itu akan datang dengan tiba-tiba? Iya, berarti kita akan harus lebih bersiap lagi. Ya, bukan kita hanya mendengar dari YouTube atau kita hanya berpikir bahwa kita akan melakukan protokol dengan ketat mungkin. Baik, saya rasa itu yang paling baik untuk melakukan protokol yang ketat. Tapi apakah di dalam benak pikiran kita ini juga kita harus hidup sehat? Puji Tuhan, memang kita harus melakukan itu, ya. Dan kita harus mencuci tangan kita, ya, memakai masker mungkin, ya. Dan minum banyak vitamin. Tapi kematian tidak dapat dicegah karena nafas hidup bukan milik kita, tapi adalah milik yang memberi kita nafas, itu adalah Tuhan, ya. Banyak ketakutan, ya, sehingga menimbulkan paranoid, ya. Ini yang dapat menurunkan imunitas tubuh kita, ya. Kita lihat di sini bahwa di dalam Ayub dituliskan, yaitu bahwa Ayub 3 ayat 25 mengatakan bahwa karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Iya. Jadi kita tidak perlu lagi merasa sangat luar biasa, ketakutan yang luar biasa. Walaupun kita diam di dalam rumah sekalipun, maut bisa menjemput kita, ya, kalau waktunya sudah sampai. Waktunya sudah sampai. Bukan tidak baik untuk melakukan protokol, ya, dan untuk diam di rumah mungkin. Tapi kita akan mati juga, ya. Kalau waktu kita tinggal di dalam rumah pun bisa terjadi kematian. Karena waktu itu Tuhan yang memberikannya, ya. Sekarang waktu kita adalah harus melakukan yang terbaik untuk dapat tempat di dalam kekekalan, ya. Kita harus melakukan yang terbaik supaya kita bisa masuk di dalam tempat yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, yaitu di dalam surga. Ya, saya memberikan satu ilustrasi di sini. Ada seorang yang meninggal, ya, dia meninggal lalu ketika ia menyadari bahwa ia melihat Tuhan mendekati dirinya dengan sambil memegang sebuah koper di tangannya. Tuhan lu memegang kopernya, ya. Dan berikut ini dialog antara Tuhan dengan arwah tersebut, ya, dengan yang meninggal tersebut. Kita lihat di sini bahwa yang dikatakan bahwa apa yang dibawa oleh Tuhan pada saat itu, ya. Lalu mereka tanya, apa yang dibawa oleh Tuhan? Ya, arwah ini bertanya kepada Tuhan. Ya, Tuhan bilang bahwa dikatakan oleh Tuhan, ya, apakah yang engkau bawa Tuhan di dalam koper itu? Ya, ini adalah benda kamu, ya. Tapi dibilang bahwa kenapa Tuhan begitu cepat engkau memanggil aku? Aku masih banyak rencana yang akan aku jalankan. Dan masih banyak rencana yang akan aku buat untuk dunia ini. Dan juga untuk engkau Tuhan. Seperti itu dibilang, ya. Maaf, Tuhan bilang, waktumu
sudah habis, ya. Saatnya untuk kita pergi, ya. Dan arwah itu berkata, apa sih isi koper yang dipegang oleh engkau Tuhan? Benda kamu, ya. Benda saya. Apa Tuhan? Ya, barang-barang saya, baju, uang, perhiasan saya. Iya, tapi Tuhan bilang bukan. Kalau yang barang-barang engkau sebutkan tadi adalah milik dunia, ya, milik dunia. Lalu apa itu Tuhan? Ingatan saya, kenangan saya? Tuhan bilang bukan juga. Itu adalah milik waktu, ya. Apakah itu bakat dan kesuksesan saya? Dia bilang juga bukan. Karena itu adalah milik anugerah, ya. Dan arwah itu berkata lagi kepada Tuhan, tanya lagi, apa sih isinya itu Tuhan? Apakah itu istri dan anak-anak saya? Juga bukan. Tuhan bilang itu adalah milik hatimu, ya. Kalau begitu pasti tubuh saya. Tapi Tuhan juga menjawab, bukan. Karena tubuhmu adalah milik debu dan tanah. Ya, jika demikian isinya pasti itu adalah jiwa saya, ya. Arwah itu mengatakan, Tuhan juga bilang, kamu salah besar karena jiwamu itu adalah milikku, ya. Lalu Tuhan menyerahkan koper itu kepada sang arwah, ya, yang arwah yang tadi. Dengan kebingungan dan ketakutan sang arwah itu membuka koper tersebut. Dan pada waktu dibuka kopernya ternyata isinya kosong, ya. Kosong, gak ada apa-apanya. Hatinya sangat kecewa. Air matanya berlinang. Sang arwah bertanya kepada Tuhan, apa sih maksudnya Tuhan? Ya, aku tidak pernah memiliki apapun. Iya, kalau terakhir ini dia membawa koper dan ternyata tidak ada isinya apa-apa, buat apa? Ya enggak? Tuhan menjawab, iya benar, sesungguhnya kamu tidak pernah memiliki apapun. Ya. Lalu arwah itu pun menjadi sedih sekali. Apa yang menjadi milikku Tuhan? Tuhan mengatakan adalah waktumu. Saat di waktu kamu hidup, itu adalah milikmu. Hidup itu adalah waktu. Hargailah waktu yang ada dan yang tersisa. Makanya jalanilah hidup ini dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan. Dan selalu berbuat yang baik, ya. Dan selalu menolong dan jangan menyakitkan orang lain, ya. Dan jangan membenci orang lain. Jangan membicarakan hal-hal kejelekan orang lain. Dan jangan pernah bersikap paling benar. Berhenti bersungut-sungut dan mengomel, ya. Nikmatilah waktu di saat yang akan dilalui ini dengan orang tua kita, dengan pasangan, dengan anak, dengan sahabat. Bahagiakan mereka selagi kamu masih mempunyai waktu. Jangan simpan kebencian sekali lagi, kepahitan, kejelekan orang lain, ya. Dan tetaplah menjadi baik pada akhirnya, ya. Itu adalah satu ilustrasi yang mengatakan bahwa sebenarnya waktu kita meninggal, kita tidak membawa satu apapun, ya. Tidak membawa satu apapun. Di dalam kematian ini, kita tidak membawa apapun di dalam kematian kita, ya. Di dalam Pengkhotbah 7 ayat 2 dikatakan bahwa pergilah ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Yang berikutnya adalah di dalam Pengkhotbah 7 ayat yang keempat. Orang yang berhikmat selalu berada di rumah duka. Tetapi orang yang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Ya, ya. Kali-kali ini banyak dari jemaat kita yang meninggal, ya, bukan karena COVID, tapi juga karena penyakit yang mereka derita, ya, antara lain kanker dan juga mungkin ada yang jantungnya tidak baik. Memang dalam usia yang sudah lanjut. Tapi yang muda pun yang kemarin meninggal itu adalah yang masih muda, sekitar umur 40. Ya. Jadi sejak pandemi merajalela ini banyak orang-orang yang menjadi korban, orang-orang yang terdekat tentu, ya, bagi yang ditinggalkan jemaat kita ini. Jemaat yang setia, ya, tanpa memandang usia, 80, 70, atau lebih muda lagi, ya,
50, 40, 30 dan seterusnya, ya. Katanya 3 bulan sebelumnya masih nampak sehat walafiat, ya. Banyak ada orang-orang yang sekarang sedang olahraga yang tenar itu adalah goes, ya, bukan ke barat, ya, tapi goes. Artinya adalah mempergunakan sepeda. Harga sepeda sekarang luar biasa meningkat, ya, mulai dari puluhan juta atau jutaan sampai ratusan juta. Wow, sangat luar biasa. Dan mereka berusaha untuk hidup sehat, tapi waktu mereka melakukan olahraga itu akhirnya mereka jatuh, ya. Kenapa? Ya, katanya berolahraga itu akan membuat badan menjadi sehat. Betul. Tapi kalau ada penyakit, siapa yang tahu? Karena kematian tidak memikirkan bahwa hidup itu harus sehat. Tidak. Kematian itu akan menjemput kita dalam keadaan sehat. Kaya, senang, susah sekalipun. Akan tetap dipanggil pulang oleh Tuhan. Kalau waktunya sudah tiba. Kalau waktunya sudah tiba, pasti tidak ada lagi waktu. Ditariklah. Ya. Jarak vonis yang dijatuhkan sampai ajalnya itu sangat dekat. Memakan waktu hanya 2 bulan saja. Dan akhirnya dibawa ke rumah duka. Kita juga pasti akan sadar bahwa dunia adalah bukan tempat tinggal kita. Ingat, dunia ini bukan tempat tinggal kita. Ingat, orang-orang yang percaya kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. Di dalam surga, ya. Maka itu dunia ini adalah seperti terminal saja. Ya, hanya terminal saja. Seperti kita pergi ke bandara, kita sedang memegang karcis untuk berangkat, tapi kita tidak tahu kapan pesawat ini akan berangkat. Kita hanya tinggal tunggu pengumuman, kita harus masuk di pintu berapa. Iya, seperti itu kira-kira, ya. Ya, kita sedang menunggu giliran. Ketika nama kita dipanggil, mau tidak mau kita tidak suka kita harus siap. Siap atau tidak kita juga harus berangkat, ya. Kalau kanker, serangan jantung, penyakit lainnya itu juga termasuk kecelakaan. Termasuk juga kecelakaan, maksud saya itu adalah bencana alam juga dipikirkan seperti itu, hanyalah sebuah sarana Tuhan untuk mengambil kita. Kalau belum waktunya, walaupun kita tertindih bangunan bertingkat belasan, masih saja bisa hidup. Iya, karena belum waktunya, ya. Kita tahu bahwa tentang kebenaran bahwa kita ini satu kali akan mati, ya. Tapi kita tidak pernah sungguh-sungguh menyadarinya. Apakah kita sudah siap pada waktu Yesus atau pada waktu kematian itu memanggil kita? Apakah kita sudah siap? Kadang kita menganggap bahwa kita akan hidup lama sekali. Ya, ada banyak nyanyian atau puisi-puisi yang mengatakan bahwa aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Atau mungkin ini, ya, gak mungkin. Tapi itu hanya keinginan saja. Di tengah waktu yang berlari dengan cepat sekali, kehidupan kita saya dan saudara sedang menuju dengan pasti menuju titik akhir. Iya, pasti. Kita akan pasti menuju titik akhir, tapi tidak tahu kapan. Saya ingat akan perlombaan, satu ilustrasi yang akan saya berikan juga, itu perlombaan 17 Agustus. Yaitu dengan menaik sepeda yang paling lambat, ya, naik sepeda yang paling lambat, ya, harus mempertahankan dari titik start dimulai, tapi dengan perlahan sekali, ya, menyeimbangkan tubuhnya, dan ada beberapa peserta yang terakhirlah yang akan menang, ya, seperti itu. Jadi kita harus mempertahankan supaya kita jangan sampai di titik finish, ya. Kehidupan kita pun seperti itu mungkin, ya, kita nggak tahu kapan titik terakhir itu ada dan di mana, ya. Mungkin di jarak 30 tahun lagi, 20 tahun lagi, 10 tahun lagi, atau jangan-jangan hitungan detik pada saat ini, ya. Itulah yang bisa kita tahu bahwa kita akan mencapai garis finish, ya. Tidak satupun manusia yang bisa mengandalkan kesehatan, kekuatan dan kekayaan untuk menanggung atau menangguhkan, ya, menunggu, menjaga supaya jangan mati. Tidak mungkin bisa, ya. Orang yang paling kaya sekalipun, dia boleh punya harta yang banyak, dia bisa menemui dokter yang paling hebat sekali, tapi kematian itu adalah
milik daripada Tuhan. Ya, kita harus tahu ya bahwa walaupun dalam usia yang muda sekalipun kita bisa dipanggil oleh Tuhan. Ya, itu kita harus sadarkan bahwa kehidupan kita ini adalah satu kesempatan. Sebelum Tuhan memanggil kita, kita harus bersiap sedia. Kita harus bersiap sedia ya. Jadi jangan kita berpikir bahwa dengan melakukan segala hal yang luar biasa, misal sehat luar biasa, kita akan terbebas dari kematian. Tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Itu adalah kita harus yakini bahwa waktu kita dipanggil pulang oleh Tuhan, kita tidak dapat lagi melawan atau kita tidak bilang, oh tunggu dulu, saya masih ada banyak rencana di dalam kehidupan saya. Tidak perlu lagi, ya. Yang perlu sekarang kita harus ingat apa yang Tuhan inginkan bagi kita, ya. Tuhan ingin kita supaya kita itu menggenapi segala yang diperintahkan oleh Tuhan, ya. Yang diperintahkan oleh Tuhan. Apa yang harus diperintahkan? Ingat kita harus apa yang diperintahkan oleh Tuhan bagi kita, ya. Tadi sudah bilang bahwa kehidupan ini waktu kita pulang kita tidak membawa satu apapun, ya. Saya pernah melihat satu kiriman dari teman-teman itu mengenai seorang yang sangat kaya. Dia adalah presiden direktur di Standard Bank di dalam negara Portugal, ya. Dia meninggal karena COVID. Sepulangnya dari Italia, ya, yang jadi perhatiannya bukan kematiannya, tapi justru tulisan daripada putrinya ini. Dia bilang, kami adalah keluarga kaya, tapi ayah saya meninggal seorang diri, sulit sekali bernafas sehingga tercekik, ya. Dan untuk mencari sesuatu yang gratis dan tanpa biaya, yaitu udara, sedangkan harta yang dikumpulkan dia ternyata tidak dapat membantu. Bahkan ditinggalkan begitu saja. Orang-orang bilang bahwa itu kan karena cuman keluhan dari seorang gadis kecil yang ditinggal oleh orang tuanya. Padahal dia masih sangat membutuhkan orang tuanya. Tapi sebetulnya tidak seperti itu. Ya, itu menyatakan bahwa kematian itu bukan maksud saya manusia itu sangat rentan. Manusia ini adalah makhluk yang sangat rentan dan dapat dipanggil pulang oleh Tuhan kapan saja, kapan saja. Iya. Jadi kita harus menyiapkan hari kematian kita itu lebih dari apa sebelumnya mungkin. Kalau dulu kita berpikir bahwa saya masih lama. Tapi sekarang kita sangat khawatir dengan virus ini. Saya harus pakai masker. Ya, saya harus hidup sesuai dengan protokol. Ya, dan saya tidak bisa lagi datang ke dalam rumah ibadah. Padahal di beberapa tempat rumah ibadah sudah dibuka dan mulai. Tapi katanya, kalau yang sudah tua, tolong jangan datang ke dalam rumah Tuhan. Tidak seperti itu sebenarnya, ya. Karena kita tahu bahwa Tuhan sangat luar biasa. Waktu kita datang ke rumah Tuhan, ya, itu penjagaannya mungkin lebih besar lagi. Kita tahu bahwa Elia pada waktu itu, Elisa pembantunya itu bilang, wah kita akan diserang dan seterusnya. Tapi kemudian Elia berdoa dan mengatakan kepada Tuhan, tolong berikan penglihatan kepada hambanya Elisa ini. Dan ternyata dilihat bahwa sangat luar biasa. Pasukan dari surga itu sedang melindungi sampai dia kaget. Wow, ternyata Tuhan sangat luar biasa. Dan waktu kita datang ke rumah Tuhan, Tuhan menyiapkan malaikatnya di sekitar kita ini dan menjaga supaya kita ini tidak terserang segala penyakit. Ya, puji Tuhan. Silakan bagi mereka yang merasa takut dan tidak percaya, silakan aja. Tapi kita tahu bahwa di dalam rumah Tuhan, pasti Tuhan akan menjaga dengan luar biasa. Dan pada waktu mata kita tertuju kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menyediakan pengawalan atau penjagaan yang sangat luar biasa.
Ya, di dalam Matius 14 ayat 28 dan 31, ya di sini dituliskan bahwa Petrus berseru-seru dan melihat kepada Tuhan pada saat itu. Ya, pada itu apabila engkau itu, dia bilang, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Ya, maka pun Yesus turun dari perahunya. Padahal waktu itu ada angin yang sangat luar biasa. Ya, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air dan ingin mendapatkan Yesus. Ya, ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolong aku. Tapi Yesus segera mengulurkan tangannya dan memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Iya. Jadi kalau kita mau datang ke dalam rumah Tuhan, kita berdoa, pasti Tuhan akan menyiapkan pertolongan bagi kita. Kita tidak perlu khawatir, ya. Kita tidak perlu rasanya bagaimana ya. Dan kalau kita diam di rumah terus pun kita tidak dapat melakukan apa-apa. Mungkin yang memiliki alat-alat media yang seperti sekarang ini, ya bisa mungkin zooming ya, atau dan lain-lainnya, ya bisa melakukan kegiatan walaupun di luar, di dalam rumah terus. Tapi kita mau supaya kita melakukan hal yang terbaik. Sekarang banyak orang-orang yang tadinya dari agama yang lain, mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia malah lebih berani dari kita. Ya, dia bilang bahwa dulu saya berusaha untuk bunuh diri. Ya, itu seorang preman. Dia bilang saya tidak mati. Saya tidak mati-mati. Sudah 3 kali saya berusaha untuk membunuh diri saya, tapi saya tidak mengalami kematian. Mengapa sekarang hanya cuma COVID saja saya takut? Kalau saya mati pun ini adalah untung bagi saya, betul? Kita bertemu dengan Tuhan. Jadi kita tidak perlu khawatir dengan apa yang terjadi di dalam dunia ini. Kita harus bangkit, kita harus melakukan sesuatu hal untuk Tuhan. Yang Tuhan inginkan tentu. Ya, Tuhan mengatakan bahwa jadikanlah seluruh bangsa itu muridku. Kalau kita di rumah terus, kapan bisa mencapai orang-orang yang masih belum percaya dan menerima Tuhan? Bagaimana kita bisa datang dan mendoakannya? Jadikanlah seluruh bangsa muridku. Dan baptislah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ya. Kita bersyukur kita telah melakukan baptisan air juga di tempat ini. Kita bukan berarti mengatakan bahwa kita nekat. Tidak. Ini adalah sesuai dengan firman Tuhan. Waktu kita datang ke dalam rumah Tuhan, Tuhan akan menjaga kita dan melindungi kita. Iya, puji Tuhan. Saya selesaikan firman Tuhan sampai saat ini. Dan saya berpesan supaya kita tidak perlu takut dengan virus yang sedang merajalela di dunia ini. Kita mau tetap setia untuk melayani kebenaran firman Tuhan. Kita tidak perlu khawatir bahwa nanti akan terserang oleh virus tersebut. Kalau sampai pun harus terserang, itu adalah seizin Tuhan. Karena Tuhan berkata bahwa sehelai rambut pun tidak akan jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kita harus tetap bersyukur kalau kita masih diberi kesehatan hari ini, sampai hari ini, atau selamanya, sementara kita masih diberi waktu, lakukanlah yang terbaik. Ya, jangan sampai waktu kita pulang, dipanggil pulang oleh Tuhan, ternyata kita belum melakukan apa-apa, belum menghasilkan buah. Ya, bagi Tuhan. Pohon ara yang tidak berbuah pun Tuhan mengutuknya. Bagaimana dengan kita yang belum menghasilkan apa-apa untuk Tuhan? Ternyata waktu dipanggil pulang, kita tidak pernah melakukan apa-apa untuk pekerjaan Tuhan. Dan kita belum pernah bersaksi kepada orang-orang di sekitar kita. Kita belum bisa membawa orang datang kepada Tuhan. Dan supaya mereka bisa menerima keselamatan dari Tuhan. Karena Tuhan menjanjikan bahwa orang yang percaya tidak akan mati dan akan hidup selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Baiklah, firman Tuhan sampai di sini. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang kita telah dengar pada pagi ini. Bapa di dalam surga, hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan Engkau saja yang menolong kepada kami. Kuasa-Mu, Roh-Mu akan tetap bekerja di dalam hati kami. Dan terus mengingatkan kami
untuk waktu-waktu yang telah Engkau sediakan bagi kami mau Tuhan melakukan yang terbaik untuk Engkau. Dan kami mau siap sedia Tuhan untuk melayani Engkau, mau setia kepadamu Tuhan. Dan kami akan berbuat sesuatu yang sepertinya tidak bertentangan dengan dunia ini, tapi sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan biarlah dunia ini akan berlalu, karena kami tahu pasti dunia ini akan berlalu dengan segala keinginannya. Tapi biarlah orang-orang yang percaya kepada Engkau akan hidup kekal untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudara, kita bertemu lagi pada pagi hari ini. Saya akan membacakan pengumuman untuk kita semua. Hari Senin kita ada latihan ibadah online dan hari Rabunya kita ada rekaman online. Dan hari Selasanya kita ada ibadah doa mulai dari jam 6 sore sampai selesai. Hari Kamis kita ada ibadah PPK mulai dari jam 7:30 malam. Dan Jumatnya kita juga ada ibadah kaum wanita mulai dari jam 3 sore sampai selesai. Dan ibadah kaum pria di tempat ini akan diadakan juga hari Jumat jam 7 malam. Dan hari Sabtunya kita ada ibadah youth atau ibadah dewasa muda di tempat ini mulai dari jam 18.30 atau jam 6.30 sore. Dan hari Minggunya kita bertemu kembali seperti ini, kita ada ibadah jam 8 pagi. Terima kasih pengumuman pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh baik, bahkan terlebih baik bagi kami. Saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami pada kesempatan pagi hari ini ya Bapa, kiranya Engkau memberkati kami semua dari awal ibadah kami yang kami adakan sampai selesai. Itu semua karena kasih anugerah-Mu yang Kau telah berikan kepada kami semua ya Bapa. Dan juga hantarkan kepada teman-teman kami yang ada di rumah pada saat ini Tuhan untuk melihat ibadah online ini diadakan ya Bapa, sehingga ibadah online ini berjalan dengan baik. Itu semua juga karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah online ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin.